Tapi 35.000 bayar Pak per bulan, bukan 500.000, nggak ada 1/10-nya. Kuat nggak? Wah berat. Gitu. Jawabannya berat. Ya, kalau yang 500.000 tadi kuat dan dilaksanakan. Karena nikmat Pak, bisa dirasakan tiap hari. Loh itu. Nisu, ini sebenarnya BPJS itu implementasi dari nilai-nilai gotong royong. Betul sekali. Itu cuma ada di BPJS. Iya, betul. Makanya kayaknya belum pernah ada, Prof. Betul, saya itu kepengen loh ngasih hadiah itu sebetulnya. Kalau bisa nyari saya donatur, gini, bukan soal itunya, soal bisa jawabnya dan ada gitu loh. Gotong royong, ini kan kebanggaan bangsa gotong royong. Tapi di masyarakat mana? Nah, ada tapi di JKN, di BPJS ini, gitu. Yang di luar ya, di luar BPJS. Iya, yang ratusan juta loh ya, ratusan juta dasarnya gotong royong. Tadi benar sekali dibilang Mas Gaib tadi sulit cari di luar. Makanya saya kepengen kasih hadiah kalau sampai bisa temu gitu. Mana coba Mbak Anissa bisa nggak? Apa tuh, Bro? Nyebut yang dasarnya gotong royong dirasakan ratusan juta penduduk Indonesia. Belum ada. Loh lah iya. Nah, konsep itu dapat dari mana, Prof? Konsep itu kan jelas di dalam undang-undangnya, tadi kan disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 atau di Undang-Undang SJSN Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Itu bahwa azas ya dan nilai prinsip dari BPJS itu gotong royong, termasuk keterbukaan, dananya dana amanat dititipin kayak gitu. Iya, saya tuh penasaran. Kan saya ingat waktu itu iklannya Adere yang semua masyarakat Indonesia adalah pahlawan bagi sesamanya. Iya. Iklannya kan seperti itu. Iya. Konsep seperti itu, gotong royong seperti itu tuh mana faktanya? Idenya dari mana gitu? Nah, faktanya mana? Kalau ini fakta, ya itu idenya tuh banyak. Ini kan itu bahkan ya Prof. Ini bukan salah-satunya mungkin ya. Mungkin saya salah. Program yang dari presiden ke presiden berikutnya itu dilanjutkan. Sustain, iya. Biasanya kan kalau Dan ada program begitu ganti sekali. presiden, programnya ganti. Jadi sejak kayak kurikulumnya udah tetap ganti. dan improving. Iya. Sejak Bu Mega ya, itu tanda tangan Undang-Undang SJSN. Itu kurang lebih sehari sebelum beliau turun. Pak SBY itu mulai dengan BPJS implementasi, beliau tanda tangan di Undang-Undang 24, Undang-Undang tentang BPJS tahun 2011. Pak Jokowi ya ditambah lagi ya, dibantu lagi, bahkan sampai mohon maaf kok bolak-balik minta tambahan dana beliau. Ya itu ditambah KIS, jadi JKN KIS. Oh, JKN KIS ya. Pernah kebayang nggak sih BPJS bakal sebesar ini? Ya. Tadi saya juga bilang, kebayang nggak sih BPJS bakal jadi safety net hampir seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai mereka yang kategori mampu sekalipun. Oh iya, seluruhnya. Mereka yang punya layer-layer asuransi sekalipun, BPJS itu jadi safety net gitu. Iya, harapan. Apalagi kalau misalnya penyakitnya berat. Iya. Nah, sampai kapan sih bisa sustain? Iya. Prof. Saya agak ngeri-ngeri sedap ini. Di masa depan nanti akan kayak gimana nih, Prof? Sekarang saya bilang sebentar. Saya tidak mendoain dan tidak apa, tapi Mas Gaib dan Mbak Anissa, suatu ketika, ini kejadian kan suatu ketika. Suatu ketika meninggal nggak? Iya, pasti. Iya, pasti. Lah ini juga gitu. Suatu ketika, kalau kita bilang suatu ketika. Tapi kita kan nggak diam. Kita kan bergerak, kita dinamis. Ada pemerintah, ada orang-orang, ada masyarakat. Ya, kan semua harus disenariokan. Dan kami sudah bikin 8 senario. Seandainya ini begini, apa akibatnya begini? Seandainya begini, 8. Itu bukan 08 kan? Bukan. Nggak dipas-pasin kan? Ini dahsyat loh. 8 loh. Kami bikin 8 senario. Asta Cinta juga 8. Bro. Iya. Cocok ini. Ya justru itu. Langsung telepon. Iya. Tapi dari situ tinggal dipilih aja lah. Kami kan bukan penentu. Jadi yang nentuin siapa? Ya yang punya kuasa lah. Apa aja 8 itu, Bro? Contohnya, seandainya ini tetap nilainya sekian, kira-kira apa yang terjadi, utilisasi sekian, ya. Nah, seandainya ini kalaupun disesuaikan sekian, di sini sekian. Kalau ada co-payment atau co-sharing, apa, kayak gitu, kami bikin. Wih, keren tuh. Loh, ilmunya saya tuh ngajari kayak gini. Belum ada BPJS, kami udah bikin di UGM, namanya GMC.
Gajah Mada Medical Center. Sebelum tahun 2000 itu. Itu. Oh, Prof yang bikin waktu itu Iya. Medical Center. Bersama teman-teman tapi ketuanya saya. Skenario terburuk saya. juga pasti sudah disiapkan ya, Prof? Sudah, dan itu 8 itu ada skenario baik, skenario normal, skenario buruk gitu. Semua udah kami Tapi bikin. Prof, Pak Prabowo ini tahu nggak nih bahwa BPJS itu Saya nggak tahu kalau Pak Prabowo tahu apa belum tahu, saya nggak tahu, tapi yang jelas jangan-jangan Pak ada. Prabowo belum dengerin lagu, belum tahu. Iya, yang jelas itu saya yakin ya belum dengarkan lagu, belum tahu karena belum tahu gitu. Loh, ini mohon maaf loh ya, rektor UGM masa nyanyi lagu belum tahu. Belum tahu. Iya, akhirnya itu ya saya lihat viewernya kira-kira 7,4 K atau kali gitu. Dekan di UGM saya di kedokteran dan ketua dekan-dekan kedokteran seluruh Indonesia. Mantap. Dulu, Mantap ya, mantap. dulu waktu masih muda. Sekarang juga masih muda. Gini-gini aja kok tampangnya, Prof. Lebih asik mana? Jadi dekan waktu di Atau Kemenkes jadi- atau atau jadi BPJS? dirut. Saya itu dekan kedokteran, terus di Kemenkes, terus jadi rektor Trisakti hampir 5 tahun. Oh. Rektor Trisakti hampir 5 tahun. Nah, terus di BRIN, terus di ya. Oh, sempat di BRIN, Komus Prof. pernah. Jadi di Dirjen Dikti juga pernah. Dirjen Dikti. Di sini 5 tahun. Iya, iya, iya. Kemudian sekarang BPJS waktu di BRIN itu kan masih ada macam-macam gitu. Nah, BPJS ini kan kami dulu sebagai ketua tim persiapannya kok bermasalah terus ya. Meskipun kami sekali lagi apresiasi pada pengelola yang dulu yang sudah kerja keras ya. Nah, lalu kita masuk ya bersyukur aja kepada Tuhan, tiba-tiba jadi positif, negatif positif. Rumah sakit biasanya ogah-ogahan, masyarakat juga kepercayaannya kurang ya. Namanya asuransi itu menurut saya yang dijual apa sih? Trust. Trust itu apa? Kepercayaan. Kalau sampai tidak percaya masyarakat itu menjadi persoalan gitu. Maka kita harus jaga benar. Jadi kalau ada yang bisik-bisik, jelek-jelek, ya nggak ada yang sempurna, tapi kita perbaiki. Gitu. Banyak masyarakat soalnya salah persepsi, Bro. Iya. Urusan kesehatan, urusan pelayanan, Ya. teleponnya BPJS. Iya benar. Itu yang masih terjadi. Iya. terjadi Jadi sekarang. gini, saya jelasin. Di pelayanan kesehatan itu ada supply side-nya, ada demand side-nya. Supply side bukan tanggung jawabnya BPJS. Supply side itu apa? Dokternya, urusan dokter, pemerataan dokter, pembentukan dokter, tenaga medis, ada vaskesnya bagaimana, ada alat-alat medis dan lain sebagainya. Ini semua bukan BPJS. Itu tugasnya Kemenkes. Ya di pusat Kemenkes, di Iya. daerah, tapi kan desentralisasi sebetulnya. Yang demand side itu pun personal health. Ya. Personal health itu apa? UKP, upaya kesehatan perorangan. Bukan yang UKM, upaya kesehatan masyarakat, umpamanya TB. Tuberkulosis itu bagaimana deteksinya, bagaimana sistem surveillance-nya, bagaimana laporannya atau notifikasinya, bagaimana pengambil keputusannya segala macam, bukan BPJS. Sayang, dan Indonesia nomor 2 dunia. Ya. Yang meninggal karena TBC lebih banyak daripada COVID. Waktu COVID loh, iya baru Iya, tahu. benar-benar. Ya, harus dengarkan lagu nanti belum tahu. Kali lagi saya lanjutin ya, bahwa waktu COVID TNI, Polri, seluruh komponen bangsa ikut terlibat. Betul. Waktu TBC siapa yang terlibat? Apakah Mbak Anissa terlibat? Enggak. Waktu COVID ya. Iya, Kita sekarang cuma Pak COVID Gaib. doang. Loh Iya, lah waktu iya, COVID apa kami terlibat TB ini tugas. juara 2 loh ya. Dunia. Artinya orang yang kena TB di RRC penduduknya 1,4 miliar, kita penduduknya 280 juta lebih dikit, lebih banyak yang kena TB di 280 juta. Coba. Sayangnya ini bukan urusan BPJS. Ya. Tapi BPJS nggak sampai hati ya. Kami kan menyatu ya, meskipun pernah di Kemenkes kami bantu dengan namanya strategic purchasing gitu. Oke, kita nggak cerita TB nanti jadi ke TB ini lain lagi lah. Yang kita kembali lagi ke BPJS, kembali ke laptop. Nah, Pak. Tadi bicara soal TB, Iya. obesitas, Iya. diabetes, Iya. hipertensi. Iya. Kan ujung pangkalnya itu jadi urusannya BPJS Iya, ya, Pak. iya, ya? iya, benar. Gimana sih Pak koordinasi dengan Kemenkes dan juga daerah, Iya. Departemen Kesehatan daerah supaya bebannya semuanya nggak jadi berat ke Iya. BPJS, supaya BPJS-nya juga bisa sustain gitu. Oh iya, siap. Jadi begini, satu ya. Kalau BPJS itu istilahnya itu terintegrasi seluruh Indonesia. Cuman satu namanya BPJS Kesehatan. Tidak seperti yang disebut tadi gitu. Kalau disebut tadi contohnya pamannya kepala dinas
Apa tanggung jawab kepada titik-titik di Jakarta? Tidak. Enggak. Ya, Itu langsung kepada Langsung gubernur, bupati, kayak iya. gitu. Tapi kalau BPJS loh, Semua pusat. semua ke direktur BPJS tanggung jawabnya akhirnya itu kayak gitu. Kenapa? Karena ini sentralistik gitu. Itu satu. Dua ya, bahwa hubungan BPJS sama Kemenkes koordinasinya itu sekarang ini hubungannya terbaik sepanjang sejarah. Pak Budi Sadikin itu teman saya sejak di Mandiri, beliau di Rut Mandiri, saya komutnya in health Mandiri gitu. Jadi kita sudah biasa gitu. Dan saya juga memahami tentang keuangan gitu, meskipun saya nggak diajari keuangan. Beliau memahami kesehatan, meskipun mungkin juga nggak diajari kesehatan itu, gitu. Jadi kita hubungannya terbaik lah. Jadi koordinasi terus kayak gitu. Tapi tentu untuk menghindari tadi agar tetap sustain itu, promosi prevensi, pencegahan itu amat penting. Makanya tidak hanya perilakunya, lingkungannya, kemudian ngurangi gula, garam, lemak, dan nasi tadi, tetapi juga yang lebih penting lagi menyadari bahwa sehat itu penting, sehat itu utama ya. Yang tadi saya sampaikan di depan itu, tanpa kesehatan segalanya tiada artinya ya. Loh bener loh, umpamanya mie enak aja nggak enak kalau sakit. Iya. Iya, itu baru mie. Yang lain udah Bubur nggak usah. enak aja jadi nggak enak. Nggak, Iya, Nggak benar. pakai Nggak usah garam, saya bubur. jelasin. Pokoknya kesehatan itu penting. Jadi harus dijaga. Bukan kesehatan tuh gratis, murah, itu salah. Kesehatan tuh mahal, pasti ada yang bayar gitu. Iya. Cuman yang bayar siapa itu urusan berikutnya kan gitu. Pasti Pak. Nggak ada. Wah, kesehatan tuh murah, gratis. Nah, kalau saya sakit, saya langsung ke rumah sakit, keluar udah langsung kembali seperti semula. Itu salah persepsi. Jangan sampai bilang ada BPJS ini. Iya. Salah. Makanya tuh. harus dijaga sehat. Tiap hari sehat gitu. Sebenarnya Kemenkes itu udah mengeluarkan undang-undang kesehatan yang baru kan. Ya. Kemudian ada PP-nya terkait dengan larangan merokok di radius berapa Ya. ke sekolah. Tapi Ya. itu tidak jalan karena diprotes oleh banyak kalangan. Jadi mumet juga di Menkes. Sama satu lagi Pak, makanan sehat tuh Mbok jangan mahal-mahal gitu loh Pak. Loh, makanan tuh kalau di Amerika ya, kenapa kalau orang-orang Pajaknya gemuk dikecilin ini gitu di loh, Amerika Pak. loh ya, orang-orang gemuk itu umumnya itu menengah bawah. Kenapa? Karena kalau beli makanan yang sehat tuh mahal. Sehingga kalau ekonominya menengah bawah, ya beli makanannya nggak milih yang mahal, ya yang terjangkau, yang murah. Ya akhirnya ya ngandung lemak, ngandung ini, akhirnya gemuk gitu. Iya Pak. Ya. Coba kalau makan sehatnya di harganya dimurahin Pak. Ya, itu kan siapa? Sekarang Kan ada urusannya sendiri yang ngurusi makanan, ngurusi ini segala macam. Kalau Indonesia itu menurut saya masih harus ditingkatkan kesehatannya, pola makannya, pola kesehatannya, perilakunya, rumahnya itu mesti harusnya sehat. Dan itu ada ukurannya. Mohon maaf loh ya. Saya pernah di suatu tempat itu ada sungai, buang air besar di situ, nyucinya Nyuci di di situ. situ. Terus kemudian dia jualan barang di pasar di situ. Dia ini waduh, Jadi kita- habis itu dikasih pewarna lagi, dikasih gula ini, aduh, Nggak usah kasih jauh-jauh, Pak. Loh, Pak. itulah. Di- Iya. Kampung Pulo juga gitu Iya. Pak. Iya, Jadi kita makanya PR-nya itu masih berat. menghimbau. Tapi gini Pak, ngerti apa enggak? Nah itu. Lah ya itu. belum tahu. Belum tahu. Saya pikir yang belum tahu cuma Pak Muhaimin doang gitu. Saya belum tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu. Intinya menurut saya itu perlu penyadaran semua pihak lah ya, terutama juga masyarakat itu untuk menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga itu cuma 4 menurut teori Bloom itu. 1 yaitu bobot bibit ya, bibitnya seperti apa itu. Kalau orang tuanya talasemia mayor, anaknya kemungkinan besar. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya, atau kalau bahasa kedokteran hereditary namanya. Yang kedua lingkungan Pak. Lingkungan itu jangan pakai rumah lingkungannya dekat pabrik asbes. Wah, bisa kena kanker asbestos. Dari situ kimiawi, ini ada macam-macam itu lingkungan. Ketiga, perilaku. Perilakunya itu harus sehat, olahraga yang cukup kayak gitu. Pagi nongkrong depan rumah sambil ngopi, ngerokok, main handphone. Terus kalau dia pakai motor atau pakai mobil, kalau nggak pas di depan rumahnya, Iya. nggak puas. Jadi ada ini apa namanya, lift ya. Padahal cuman turun loh ya, Turun. 1 tangga ya, naik lift Pak.
turun, satu tangga naik lift. Gimana? Itu gaya hidup sih ya. Gaya hidup Gaya ini perilaku hidup, ini yang saya mulai ketiga. Nomor 3, yang Ya, keempat. yang keempat ya. Jadi ini perilaku ini banyak ya. Tadi tidak hanya pola makannya ya, olahraganya ya, termasuk itu geraknya ya. Yang keempat itu barulah bicara sistem kesehatan. Sistem kesehatan itu pembiayaannya BPJS ini kira-kira baru sekitar ya 1/4. Kalau kita delivery of care, gimana pelayanan kesehatannya, ada SDM-nya, ada macam-macam. Di sini pembiayaannya itu baru separuh. Jadi separuh BPJS, separuh ini sistem kesehatan. Jadi kalau dokternya ada, fasilitas kesehatan komplit, ini semua baru 1/4 dari teori Bloom tadi. Tadi saya ulangi lagi ya. Jadi hereditary, lingkungan, perilaku, sistem kesehatan. Jadi BPJS ini ya separuh lagi pelayanan kesehatan tadi. Ini masih jauh. Jadi untuk masyarakat Indonesia bisa sehat dengan baik, keempat-empatnya itu harus digarap. Nah ini belum disadari gitu. Masalahnya mungkin kalau buat di Jakarta rumah sakit mungkin sudah cukup, ada dokter, ada obat. Iya. Tapi kan buat mereka yang di daerah Iya. itu BPJS-nya ada, Iya. cuman tidak ada dokternya, Iya. dan tidak ada alat dan Iya. obatnya Prof, terbatas. Cuma diketahui itu pun baru 1/4 loh. Kita bicara 1/4 faktor yang menentukan masyarakat sehat. Loh faktor yang lain siapa yang garap? Iya. Tadi pamannya lingkungan. Lingkungan. Ya, rumahnya aja bukan rumah sehat. Siapa tanggung jawab? Dia rumahnya udah di atas kali, kebanjiran, udah waduh Tidurnya shift-shiftan. pokoknya nggak sehat lah. Kayak gitu. Enggak digarap Pak, belum. Terus yang lain-lain ini. Jadi ini kerjaan besar menurut Banyak banget saya. PR-nya. PR-nya mumet kalau saya tahu. nih, Prof. Huh? Mumet saya jadi kalau gini. Jangan mumet itu menurut saya bisa diatur dan bisa ini. Asal Pak tahu. Masalahnya kalau belum tahu. Nah, itu tadi. Nah itu. Prof, yang tadi itu kan berarti salah satu yang tadi bikin kita mumet aja hanya salah Hanya satu. 1/4. 1/4 pun setengah. Setengah dari 1/4. Setengah dari 1/4 langkah konkret BPJS Ya itu untuk memastikan sudah bikin pusing. Nah, untuk memastikan ini akan sustain Iya. ke depannya. Iya. Selain itu ada lagi nggak, Prof? ya masih banyak. Segitu Ya. aja udah mumet banget. Oh. Masih banyak PR Indonesia, Prof. Iya masih banyak. Apalagi nih, Prof? Loh, Langkah konkret ke depannya. Sekarang orang itu kan gini, masyarakat tuh kan ada yang bayar, pasti harus ada yang bayar ini. Nggak bisa, tadi sudah saya bilang, ini semua itu ada biayanya, bukan gratisan. Ya. Gratisan itu kalau sudah ada yang bayar. Sekarang satu ya, harus kita sadarkan masyarakat ya. Kalau ke rumah sakit itu harus ada kwitansi atau apa yang keluar. Anda sakit ini loh habisnya, tapi dibayari oleh ini kayak gitu. Harus lihat gitu ya. Harus angkanya. lihat. Ini Iya. masyarakat nggak tahu. Jadi pendidikan ke masyarakat itu penting sekali ya. Maka benar. nah, masyarakat ini mohon maaf loh ya. Tidak mampu kalau menurut BPS yang miskin ya itu kan sekitar 10%. 10% kira-kira kan 28 juta orang. Meskipun menurut Bank Dunia beda lagi, saya nggak usah cerita itu. Tapi loh malah ketawa. Satir juga nih. Iya loh, saya nggak ngomong itu loh. Malah. Baru enggak saya. Ya udah deh. Tapi intinya gini. Enggak apa-apa, Prof. Intinya yang 10% oke ya, dia nggak mampu. Iya. Ya 10% 28 juta loh. Iya. Yang di cover BPJS itu 279 juta, masih berapa ratus juta Iya, lagi iya, ya. Masalahnya kalau dia punya uang itu artinya ability to pay, kemampuan membayar. Persoalan kedua, apakah ada willingness to pay, ada kemauan untuk bayar. Contohnya satu keluarga nih atau bapak dari keluarga itu, wah saya butuh rokok lu ngerokok ngerusak ini Paru-paru. tubuhnya, paru-paru. Tapi 500.000, gimana Pak? Kuat Pak 500.000? Kuat. Nah ini BPJS untuk melihara kalau pas sakit, bahkan tidak sakit pun sekarang bisa loh dengan BPJS. Tapi 35.000 bayar Pak per bulan, bukan 500.000, nggak ada 1/10-nya. Kuat nggak? Wah berat. Gitu. Jawabannya berat. Ya, kalau Iya, iya. yang 500.000 tadi kuat dan dilaksanakan. Karena nikmat Iya. Pak, bisa dirasakan tiap hari. Loh, Rokok itu. sekarang Pak 35.000, 42.000, sebetulnya 42.000, 7.000 itu Iya. dibantu loh. Itu tidak hanya
pada waktu sakit, pada waktu sehat kita bisa telekonsultasi ya. Kita bisa contoh Mas Gaib, sekarang kok pusing ini. Kenapa pusing? Tanggalnya sekarang ini tanggal 20. Udah Pak. 20 Kita udah Pak aman. Pusing dengerin cerita di BPJS. Makanya kalau pusing gini kan sehat sebetulnya, Yeah. tapi sudah pusing. Bisa konsultasi. Jadi tidak harus nunggu sakit baru memanfaatkan BPJS. Sehat pun pusing-pusing ini, padahal pusingnya itu bukan masalah kesehatan, tapi pusing masalah yang lain dan mikir tadi. Nah, katanya, itu bisa konsultasi. Terus mau lihat dokternya, nah ini tapi masih uji coba nih. Bisa. Dokternya siapa sih yang ngomong Video saya call kayak bisa? apa? Iya, Kayak video call. conference Iya. Tidak hanya itu loh. Umpamanya Mbak Anissa melangkah nih, olahraga nih. Lah berapa kalori? BPJS sediakan. Lagi-lagi masalahnya masyarakat tidak tahu, taunya itu ya yang lain, saya nggak usah nyebut gitu. Loh bener, nanti kalau sebut kan loh BPJS canggih gimana? Iya. Ini BPJS.